Pas banget. Oke. Malam telah tiba, berhati-hatilah. Jauhi sisi gelap, karena semakin malam, mereka semakin berdatangan. Malam ini gue mau cerita. Tadi kebetulan gue habis nongkrong sama teman-teman SMA. Kalau bisa dibilang reunian gitulah. Nah, teman gue namanya itu Rehan. Dia salah satu mahasiswa di Jogja. Dia itu punya teman dekat di sana. Namanya itu Diki. Diki ini mereka udah kenal dari semester 1 lah sampai sekarang. Udah saling dekat gitu. Si Diki ini udah sering main ke kontrakan, udah sering nginep gitu dia. Nah, si Diki ini ada cerita ke Rehan tentang keluarganya gitu, yang ngebikin Rehan bertanya-tanya, emang ada apa sih di keluarga si Diki gitu. Si Diki ini cerita kalau si budenya itu sakit-sakitan di Wonosobo. Nah, si Rehan nanya dong, emang bude lu sakit apa, Dik? Nah, si Diki ini bilang, Gak tahu gua sakit apa. Udah dibawa ke rumah sakit, tapi dokter juga gak tahu dia sakit apa. tapi si Diki ini ngelihat budenya itu sering stres, terus juga sering ngelamun gitu sendirian. Bude ini punya suami. Nah, biasa Diki itu manggilnya itu Pak D. Pak D itu orangnya sangat jenius. Nah, dia dulu mahasiswa di jurusan filsafat di salah satu kampus yang cukup terkenal di Bandung. Waktu Bude sama Pak D udah menikah, Bude ini semakin aneh. Bude ini semakin stresnya tuh semakin lah. Dan juga kadang-kadang dia teriak-teriak sendiri. Dan satu hari ketika si Bude ini tiba-tiba hilang di rumah, di kamarnya juga gitu kan. Nah, si Bude ini dicariin dong sama keluarganya si Diki di mana-mana gitu. Ternyata si Bude itu ada di belakang rumahnya. Nah, kondisi belakang rumahnya si Bude ini, di belakang itu ada pohon gede. Di depan pohon gede itu ada jurang. Nah, di bawah jurang itu dia tuh sebenarnya tuh dibilang sungai enggak, tapi di sana tuh banyak kerikil dan ada aliran sungainya sedikit. Si Rehan nyeletuk dong, nanya ke Diki, emang gimana kondisi Pak Delu, Dik? Nah, Diki bilang, Ya gitu Han. Sebenarnya Pak gue ini orangnya jenius. Saking jeniusnya, dia punya perkumpulan di Wonosobo. Kumpulan itu isinya orang-orang yang percaya bahwa diri mereka adalah orang-orang pintar yang ada di dunia ini. Mereka kayak beranggapan diri mereka itu kayak nabi, dan mereka meyakini hal itu. singkat cerita Pak Dea Diki itu meninggal. Tapi yang gue bingungin itu, dari penuturan si Rehan, Pak D-nya si Diki ini meninggal secara tidak logis. Nah, sewaktu itu Rehan nanya ke Diki, Dik, emang Pak D lu meninggal karena apa? Si Diki ini bilang, kalau kata dokter, dia meninggal karena penyakitnya gitu. Dulu sempat si Pak D itu sakit dan dia berhenti ngerokok dan penyakitnya itu hilang. Tapi dia ngerokok lagi. Nah, si Rehan nanya temen gue, emang itu beneran, Dik, penuturannya gitu. Nah, si Diki bilang, itu tuh penuturan dari keluarga gue sih. Gue dapat langsung dari keluarga gue gitu. Si Rehan kebetulan tuh semester 8 pengen liburan sama teman-temannya, termasuk si Diki itu. Nah, tapi mereka tuh bingung mau liburan kemana. Diki ini nyeletuk dong, pengen ngajakin teman-temannya itu buat ke Wonosobo, buat main ke rumahnya Bude itu. Pas mereka sampai di rumah Bude, si Rehan kayak bentukan rumahnya itu persis dengan apa yang diceritain Diki waktu dulu. Rumahnya tuh berada di pinggir jalan. Rumah itu bentuk gubuk kayu gitu. Di belakang rumahnya itu ada pohon gede. Dan di depan pohon gede itu ada jurang. Nah, jurangnya itu bentuk sungai gitu, tapi sungai itu sungai dangkal gitu. Ada kerikil-kerikilnya. Nah, si Rian ingat dong tentang cerita Pak D Diki-nya dulu. Dia nanya ke Diki, Dik, masih ingat gak yang lu ceritain waktu semester 1 tentang Pak D lu itu? Gue masih inget tuh, kenapa emang ya Han? Nah, si Rian nanya dengan keponya, dia bilang,
emang gimana sih Dik, sekte yang Pak D lu bikin itu gitu. Jadi perkumpulan sektenya itu suka ngumpul malam-malam di rumah Pak D gua. Rumah ini jadi tempat base camp mereka. Satu saat setiap mereka ngumpul, mereka itu sering ngadain pemilihan untuk dijadikan pemimpin. Karena mereka beranggapan dengan adanya pemimpin, seorang pemimpin itu dapat mengarahkan sekte itu ke jalan yang benar. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya itu, setiap sekte itu memilih orang untuk dijadikan ketua. Ketua itu nggak lama kemudian dia meninggal. Pas tahun 2020 sampai 2021 kan itu kan zamannya COVID ya. Pak D itu meninggal pada saat itu. Nah, di saat pada warga ngelayat, ada tuh orang kayak orang aneh, pokoknya orang tuh berbeda, pakai terusan putih panjang. Nah, dia itu datang buat ngelayat ke rumah Pak D. Mereka itu ngedekatin jenazahnya itu Pak D. Dia ngepegang tangannya Pak D. Terus dia diginiin tangannya Pak D, kayak mau ngebikin rasengannya itu. Nah, keluarga Sidiki ini otomatis kan risih ya, tapi tidak ada yang berani buat ngusir mereka karena kalau tiba-tiba ngusir juga aneh juga sih sebenarnya, kayak di situ kan lagi berduka ya. Nah, setelah itu keluarga Diki bilang setelah Pak D dikuburin, tolong dilihat kuburannya si Pak D. Setelah Pak D dikubur, keluarga Diki ini cabut. Nah, ternyata benar, beberapa jam kemudian mereka datang lagi buat lihat kuburannya si Pak D. Mereka tegak ngelilingin kuburannya si Pak D cukup lama, tegak doang. Nah, tiba-tiba tuh dia muterin kuburan Pak D terus gitu kan, cukup lama. Nah, dia tuh kayak baca mantra gitu, kayak ritual gitu, nggak paham juga sih ritualnya apa. Nah, setelah itu Bude barulah dibawa ke Jakarta sama anaknya. Usut punya usut, ternyata Pak D Diki ini sebelum meninggal terpilih sebagai ketua di dalam sekte tersebut karena ketua sebelumnya itu sudah meninggal. Dan anehnya, sektenya tersebut berpikiran bahwa ketua yang meninggal ini merupakan bukan orang yang pintar dan tidak dapat mengarahkan sekte tersebut ke arah yang benar. Dan makanya terpilihlah Pak D sebagai ketua selanjutnya. Balik lagi ke cerita nginep, waktu itu udah jam 12 malam lah. Nah, si Ryan masih penasaran dengan ceritanya si Diki. Dik, emang posisi Bude lo tegak ngelamun itu di mana sih, Dik? Lo masih ingat nggak? Nah, si Diki nih bilang, Masih? Mau gue tunjukin? nah, akhirnya si Diki ngajakin si Rehan buat ke tempat Budenya itu yang suka ngelamun. Nah, tapi si Diki ini nggak pengen teman-teman yang lain tahu tentang persoalannya itu, karena si Diki pengen masa liburan teman-temannya yang lain itu kepengen nggak keganggu gitulah. Mereka pelan-pelan sembunyi-sembunyi gitulah buat ke belakang. Ternyata benar, si Rehan bilang di sana ada pohon gede dan depannya itu jurang. Mereka akhirnya ke sana lah, ke samping pohonnya itulah. Diki bilang lah ke teman gua gini, Disinilah posisi Bude gua kalau diam sendiri. Gelap juga ya Dik di sini, cuma dibatasin pagar kayu lagi. Rehan sama si Diki tuh asik ngobrol. Nah, tapi si Rehan tuh di bawah jurang itu ada 3 orang yang ngeliatin mereka, tatapannya itu kosong, bajunya putih, terusan dari atas sampai bawah. Nah, Rehan tuh kaget. Itu tuh cukup aneh lah, karena jam 12 malam kan. Rehan tuh panik. Ternyata tidak hanya Rehan yang lihat, Diki pun juga. Rehan bilang ke Diki, Dik, itu apaan Dik? Gitu. Nah, sedikit pun nggak tahu itu tuh apa, itu tuh siapa gitu kan. Akhirnya tuh mereka panik balik ke rumah. Akhirnya kayak, yaudah cabut dik gitu. Nah, sesampai rumah dalam keadaan panik, teman-temannya itu pada nanyain, kalian ngapa? Kok pada panik gini gitu. Nah, Diki ya pengen teman-temannya nggak tahu, dia cuman bisa bilang nggak ada apa-apa. Teman gua sama si Diki kebetulan mereka nggak bisa tidur. Nah, mereka memutuskan untuk ngopi lah di depan teras rumahnya si Bude.
Nah, si Rea nanya, Dik, secara tidak langsung Bude ngeliat mereka dong. Mungkin iya, gue juga beranggapan gitu. Dan orang-orang yang ada di dalam perkumpulan sekte itu gak ada yang beragama, alias ateis semua, termasuk Pak D gue juga. Nah, di situ mereka ngobrol-ngobrol. Kebetulan udah jam 3, mereka akhirnya memutuskan untuk menyudahi obrolan mereka. Jujur sih, percaya nggak percaya sih ya tentang sekte ini. Nah, kebetulan kemarin itu sempat rame lah tentang sekte-sekte gitu. Dan gue cukup penasaran lah dengan apa sih sebenarnya sekte itu. Karena gue masih belum percaya sih, soalnya di sekeliling gue nggak ada yang ngikutin sekte seperti itu. Nah, kebetulan teman dekat gue sekelilingnya ada yang ngikutin sekte itu, dan ternyata beneran ada. Perhatikanlah sekelilingmu, apakah mereka manusia atau mereka yang menjelma menjadi manusia. Selamat malam.